Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Abi Bagustufari dengan NPM 20170511081. Di sini saya dari kelas D S1 Ilmu Komputer angkatan 2020. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Teori Bahasa dan Automata, yaitu mengenai kuis dan juga tugas 10. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas kuis terlebih dahulu. Di sini terdapat 4 soal. Masing-masing soal berisikan soal sebagai berikut. Di sini kita yang pertama akan menjawab soal yang pertama, yaitu soalnya hilangkan semua aturan produksi yang useless-nya dari tata bahasa bebas konteks berikut. Ini soalnya. Lalu di sini kita akan menggunakan aturan produksi yang useless dari tata bahasa bebas konteks tersebut adalah variabel B. Karena variabel B tersebut tidak akan berhenti menghasilkan variabel baru. Misalnya S ke AB, terus ke AB, terus ke ABC, lalu ke ABB, dan seterusnya. Di sini juga terdapat keterangannya sebagai berikut. Lalu di sini kita jelaskan lagi, yaitu S ke AB atau CA, lalu B ke BC atau AB, dan A kapital menuju A kecil. Di sini selanjutnya ada C menuju AB atau B. Lalu di sini hasilnya yaitu menjadi S ke CA, A ke A, dan C ke B. Lalu kita jelaskan lagi soal yang berikutnya, yaitu hilangkan semua aturan produksi unit dari tata bahasa bebas konteks berikut. Di sini jawaban atau pembahasannya yaitu unit production S ke B, B ke A, dan A ke B. Kita beri beberapa poin. Yang pertama, karena A ke B dan B ke BB, maka A ke BB. Di sini P atau keterangannya yaitu S ke AA atau B, kemudian B ke A atau BB, dan A ke A atau BC atau BB. Poin yang kedua yaitu karena B ke A dan A ke A atau BC, kemudian BB, maka B ke A, BC, kemudian BB. Di sini S ke AA, kemudian B, maka koma B ke A atau BC atau BB, lalu yang terakhir A ke A atau BC atau BB. Selanjutnya poin yang ketiga yaitu karena S ke B dan B ke A atau BC atau BB, maka S ke A atau BC atau BB. Di sini keterangannya yaitu S ke AA atau A atau BC atau BB, lalu B ke A atau BC atau BB, dan juga yaitu A ke A atau BC kemudian BB. Selanjutnya poin yang terakhir atau poin yang keempat, hapus simbol yang tidak dapat dijangkau. Di sini S ke AA atau A atau BC atau BB, kemudian yang selanjutnya ada A ke A atau BC atau BB. Berikutnya kita akan membahas soal yang ketiga. Carilah simbol-simbol variabel yang nullable dari tata bahasa berikut. Di sini kita beri penjelasan jawabannya, yaitu simbol variabel yang nullable adalah B. Karena di sini B ke ekivalen dan C juga ke ekivalen. Karena kedua variabel tersebut menghasilkan ekivalen. Selanjutnya soal yang terakhir dari kuis ini yaitu hilangkan semua aturan produksi ekivalen dari tata bahasa bebas konteks berikut. Ini soalnya. Lalu kita jawaban atau pembahasannya yaitu nullable production yaitu A ke ekivalen dan B yaitu menghasilkan ekivalen. Di sini langkah yang pertama kita eliminasi A menghasilkan ekivalen, maka S menghasilkan AAB atau AAB, dan juga S menghasilkan AB atau AAB. Di sini terdapat keterangannya yaitu B menghasilkan BB
A atau ekivalen dan B menghasilkan BB atau ekivalen. Maka diberi keterangan yaitu S menuju AAB atau AAB atau AB dan juga B menuju BBA atau BB atau ekivalen. Keterangan berikutnya yaitu nullable production A ke ekivalen dan B ke ekivalen. Di sini langkah yang pertama kita tadi eliminasi A menghasilkan ekivalen. Lalu di sini yang kedua kita eliminasikan B ke ekivalen. Maka didapatkan hasil akhirnya yaitu S ke AAB atau AB atau AA atau A dan juga B menghasilkan BB. Maka ini adalah hasil akhirnya dari soal yang keempat. Lalu selanjutnya kita akan beralih ke tugas 10. Di sini tugas 10 yang pertama penyederhanaan tata bahasa konteks. Apa sih tujuannya? Tujuannya yaitu melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tidak perlu atau aturan produksi yang tidak berarti. Di sini kita beri contoh yang pertama, ada S menghasilkan AB atau A, lalu A menghasilkan A. Di sini aturan produksi S menghasilkan AB tidak berarti karena B ini tidak memiliki penurunan. Lalu di sini ada contoh yang kedua. S menghasilkan A menghasilkan B ke C menghasilkan D menghasilkan A atau A. Di sini memiliki kelemahan terlalu panjang jalannya, padahal berujung pada S menuju A atau menghasilkan A. Produksi D menghasilkan A juga menyebabkan kerumitan. Ini proses produksi D menghasilkan A ini juga menyebabkan kerumitan. Cara penyederhanaannya ada beberapa poin. Yang pertama, penghilangan produksi useless atau yang tidak berguna. Lalu poin yang kedua, penggantian produksi unit. Dan yang ketiga, penghilangan produksi ekivalen. Maka kita akan membahasnya satu persatu. Di sini yang pertama, penghilangan produksi useless. Produksi useless didefinisikan sebagai berikut, yaitu produksi yang memuat simbol variabel yang tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan terminal seluruhnya. Lalu yang kedua, produksi yang tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal, sehingga produksi itu redundan atau berlebih atau rangkap. Contohnya, di sini S menghasilkan ASA dan seterusnya, kemudian A menghasilkan ADA, lalu B menghasilkan BB atau A. Maka simbol variabel A tidak memiliki penurunan yang menuju terminal, sehingga bisa dihilangkan. Ini bisa dihilangkan. Lalu konsekuensi aturan produksi. S menghasilkan ABD tidak memiliki penurunan. Di sini kita sederhanakan menjadi S menghasilkan ASA atau BDE, lalu B menghasilkan BBB atau A. Lalu kita ke selanjutnya yaitu penggantian produksi unit. Produksi di mana ruas kiri dan kanan aturan produksi hanya berupa satu simbol variabel, misalkan A menghasilkan B atau C menghasilkan D. Lalu poin yang berikutnya, keberadaannya membuat tata bahasa memiliki kerumitan yang tak perlu. Selanjutnya, penyederhanaan yang dilakukan dengan melakukan penggantian aturan produksi unit. Nah, di sini kita akan lihat contohnya. Di sini terdapat keterangan, ada S, ada C, ada D. Dengan keterangannya sebagai berikut. Maka dilakukan pergantian berurutan mulai dari aturan produksi yang paling dekat menuju ke penurunan terminal-terminal. Seperti ini dibaca menjadi. Maka C ke D menjadi C ke DD. Juga SC menjadi SDDEF. Di sini sehingga aturan produksi setelah penyederhanaannya berubah menjadi S, SB, SDDEF, kemudian CDD, CEF dan DDD.
Lalu ke yang selanjutnya ada penghilangan produksi ekivalen. Produksi ekivalen adalah produksi dalam bentuk A ke ekivalen, atau bisa dianggap sebagai produksi kosong atau empty. Penghilangan produksi ekivalen dilakukan dengan melakukan pergantian produksi yang memuat variabel yang bisa menuju produksi ekivalen, atau bisa disebut juga nullable. Prinsip penggantiannya bisa dilihat dengan kasus berikut. Ada S, ada A, ada A nullable serta A ekivalen, satu-satunya produksi dari A. Maka variabel A bisa ditiadakan. Kemudian hasil penyederhanaan dari tata bahasa bebas konteks menjadi S, B, C, D. Tetapi, nah di sini terdapat tetapi bila kasusnya S, B, C, A, D, A, B, D ekivalen, A-nya nullable, tapi A ekivalen bukan satu-satunya produksi dari A. Maka hasil penyederhanaannya S, B, C, A, D, B, C, D, kemudian A, B, D. Di sini ada contoh dalam tata bahasa konteks. Ada S, ada A, ada B, ada C, ada D. Variabel yang nullable adalah B, C, D. Kemudian dari A ke C, D. Maka variabel A juga nullable atau A ekivalen. Variabel yang nullable tadi ini B, C, D, kemudian A, C, D, maka variabel A juga nullable atau A ekivalen karena D hanya memiliki penurunan. D ekivalen, maka kita sederhanakan dulu. Di sini ada S, A, A, C, D menjadi S, A, A, C. Kemudian A, C, D menjadi AC. Lalu D ekivalen kita hapus. Selanjutnya kita lihat variabel B dan C memiliki penurunan ekivalen. Meskipun bukan satu-satunya penurunan, maka dilakukan pergantian sebagai berikut. Ada A, AB menjadi A, AB, AB. Kemudian ada S, AAC menjadi S, AAC, AC. Kemudian ada AA atau A. Kemudian ada B ke ekivalen dan C ekivalen kita hapus. Jadi B ekivalen dan C ekivalen atau nullable itu kita hapus. Lalu setelah penyederhanaannya menjadi S, AAC atau AC atau AA atau A. Kemudian A ke C atau AB atau A atau B. Kemudian yang terakhir ada B ke B. Nah, mungkin itu saja penjelasan kuis dan tugas 10 dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.